Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami kelompok 1 kelas B PPSDM Migas Cepu. Kali ini kita akan membahas analisis isu global tentang korupsi dengan metode USG dan metode SWOT. Persoalan-persoalan tentang hukum tidak terkecuali tindak pidana korupsi yang masih banyak dilakukan oleh aparatur sipil negara pada saat ini tidak lagi merupakan persoalan tentang legalitas formal. Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pengubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara diantaranya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, dan gratifikasi. Langkah-langkah menganalisis isu. Yang pertama, isu scan atau pentahelix. Yang kedua, menepis isu dengan metode USG. Yang ketiga, menganalisis isu sampai ke akarnya atau fishbone. Dan keempat, menyusun alternatif pemecahan atau yang disebut analisis SWOT. Metode ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu government, academics, business, company, dan media atau disingkat dengan GABCM. Yang kedua adalah menapis isu metode USG. Kriteria USG yaitu dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG 1 sampai dengan 5. Penjelasannya, urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut. Yang ketiga, menganalisis isu sampai ke akar atau fishbone. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan lebih menekankan pada hubungan sebab dan akibat. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah analisis SWOT. Strength, weakness, opportunities, dan threats. Kekuatan atau strength yaitu tersedianya SDM yang memiliki integritas tinggi dan mendukung. Kelemahan atau weakness adalah masih banyak pihak yang mendukung koruptor. Peluangnya atau opportunity adalah adanya media yang harus berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah, terutama dengan melakukan investigasi dan lebih transparan dalam hal keuangan. Yang terakhir, ancaman atau threat, yaitu koruptor memiliki banyak relasi dari jaringan sehingga dapat mengulang perbuatannya dengan rapi. Contoh kasus dengan metode USG dapat disimak sebagai berikut. Kasus 1 adalah seorang kepala desa yang memakai uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Dan yang kedua, kepala sekolah yang menggunakan uang dana BOS untuk kepentingan sendiri. Seperti inilah contoh kasus dengan metode USG. Kita bisa melihat nilai urgensi, seriousness, dan growth-nya. Berdasarkan penyelesaian isu terkait korupsi yang kami peroleh melalui metode USG dan SWOT, kami menyimpulkan bahwa korupsi saat ini masih menjadi budaya pada masyarakat Indonesia. Dengan meningkatkan SDM dan akuntabilitas, semoga dapat menghilangkan kesempatan melakukan korupsi. Sekian penjelasan materi analisis isu global dari kami. Mari kita sama-sama bangkit melawan korupsi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.